Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel kita SMK Al-Haramain 3. Tepatnya di acara Remind Podcast. Alhamdulillah wa syukranillah. Hari ini Remind Podcast telah mengundang seorang bintang tamu yang sukses bikin saya tuh deg-degan banget dari semalam gara-gara mikirin podcast ini. Karena menurut saya beliau itu sangat terhormat bagi saya. Selamat datang, Nyai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nyai apa kabar? Alhamdulillah. Kalau sudah ada di sini ya berarti saya sehat. Bagaimanakah perasaan Nyai kalau tiba-tiba itu kedatangan undangan dari Remind Podcast? Kebetulan Bapak Kepala Sekolah ngasih tahu saya sekitar 3 atau 4 hari kemarin ya. Saya bilang, emang nggak ada yang lain? Enggak, kami meminta Nyai yang ngisi. Awalnya sih, apa nanti ya pertanyaannya? Bagaimana? Tapi saya wis pasrah sama anak-anak mungkin mengundang saya untuk memotivasi anak-anak. Saya siap ya, sekaligus agak deg-degan juga, agak grogi pertama kali soalnya saya diundang podcast, my first experience gitu. Ya. Memang bagaimanakah tanggapan Nyai tentang adanya podcast ini? Alhamdulillah saya sangat mendukung. Kenapa? Karena dunia sekarang ini lagi marak dengan sosial media. Jadi kita bisa berpromosi lewat sosial media. Sekarang media-media seperti koran yang harus dibaca secara offline itu kurang diminati oleh anak-anak muda di zaman sekarang. Jadi saya sangat mendukung, apalagi podcast kita ini harus berbeda nanti. Kedepannya harus semakin berbeda, punya yang lain daripada podcast-podcast yang sudah marak sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih Nyai atas dukungannya. Berbicara tentang Remind, kan nama Remind ini Nyai yang memberi nama ya. Memang kalau boleh tahu arti dan filosofi di balik kata Remind itu apa? Awalnya saat dibuka jurusan Tabus pertama kali di sini, terus mau bikin brand untuk hasil anak-anak yang sudah menjahit, sudah bikin produk. Bapak Kepala Sekolah menghadap, terus apa enaknya? Terus saya bilang sudah Remind. Sebenarnya Remind itu singkatan dari Arek Al-Haramain. Arek Al-Haramain. Ya, kenapa? Anak-anak gitu maksudnya. Arek kan sudah tahu sendiri, ST juga orang Jawa kan. Terus juga selain dari itu, Remind itu artinya kan tentang ingatan. Mengingatkan ingatan. Jadi saya berharap kalian tuh punya banyak ingatan, menyimpan ingatan di sini. Suatu saat kalian akan kembali lagi ke sini, mengunjungi di sini. Jadi tidak akan putus tentang ingatan-ingatan kalian tentang tempat ini. Ya, sebagai kenangan. Di sini kan basicnya adalah pondok pesantren. Kenapa dulunya itu memutuskan untuk mengadakan sekolah di dalam pondok? Padahal dulu itu adalah masa-masa di mana warga di sini itu tidak memperdulikan pendidikan. Ya benar. Awal ada pondok ini berdiri sekitar 2 tahun 3 tahun setelah berdiri, baru saya berhasil membuka lembaga pendidikan yang awalnya SMP. Kenapa? Karena saya ingin membuktikan pada masyarakat sekitar bahwa pendidikan umum itu juga penting. Ada ceritanya sih, saya kan punya circle, punya pertemanan di kota, di Pamekasan sama ibu-ibu sesama wali santri dari anak saya, sesama wali santri di sekolah di Pamekasan. Jadi kita itu sharing, tanya, Mbak dari mana? Saya jawab, saya dari Propo. Oh, kalau kecamatan Propo itu kecamatan paling minim pendidikan. Artinya kalau dari Pademau yang lain itu sudah banyak menelorkan orang-orang yang berpendidikan yang hebat. Jadi saya
memang setelah masuk ke sini pendidikan umum itu dipandang sebelah mata. Bahkan sempat saya gontok-gontokan sama masyarakat sekitar gara-gara buat apa sih pentingnya sekolah. Tapi saya tetap dengan keyakinan saya karena saya pun mengenyam dunia pendidikan mulai dari TK sampai saya lulus SMA. Saya berharap dalam pikiran saya bahwa pendidikan umum itu penting, ijazah itu penting. Nah, setelah bertahun-tahun berjalan, akhirnya anak-anak yang putus di tengah jalan, tidak mau sekolah, menyesal bahwa kenapa saya dulu nggak sekolah. Jadi intinya saya ingin membuktikan pada masyarakat sekitar bahwa pendidikan umum itu juga penting, bukan hanya pendidikan agama aja gitu loh. Ya, benar. Memangnya apakah menurut Nyai sekolah dan pondok ini akan maju? Saya dalam keyakinan saya 100% saya yakin. Kenapa saya yakin? Karena saya melihat pondok-pondok besar di Madura ataupun di luar Madura awalnya pun berasal dari pondok-pondok kecil. Yang perjuangan pun bukan langsung semulus jalan tol, banyak kerikil-kerikilnya juga. Saya yakin 100% bahwa pondok ini di masa-masa yang akan datang akan menjadi pondok yang besar dengan pendidikan agamanya, dengan kemajuan-kemajuan pendidikan umumnya yang mumpuni, yang bisa dipakai anak-anak jika sudah menjadi alumni dari pondok ini. Benar banget, Mam. Amin. Kalau begitu, apakah ada kemungkinan di sini akan membuka kampus? Nah, banyak sekali pertanyaan. Itu sudah menjadi misi, cita-cita dan impian saya bahwa siapa tahu 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi akan ada kampus, akan ada universitas. Amin. Dari pondok ini, di mana yang memang benar-benar kuliah yang tanpa harus keluar dari pondok ini, artinya perkuliahan ada di sini. Saya bercita-cita memang akan ada pendidikan lanjutan setelah SMK untuk selanjutnya. Bicara tentang sekolah, Nyai, di sini kan jurusannya menjahit. Menurut saya tuh sulit banget. Bagaimana sih tips dari Nyai agar menjadi penjahit yang profesional? Sebenarnya kalau menurut dawuh umi saya, dulu setiap pekerjaan saya bilang ke umi saya dulu, kalau saya tidak bisa masak, kalau saya tidak bisa ini atau tidak bisa itu, tidak bisa ngapa-ngapain tidak bisa. Terus akhirnya umi saya bilang, semua pekerjaan di dunia ini bisa kamu tiru, bisa kamu pelajari. Justru kamu lebih sulit untuk mempelajari ilmu daripada kamu mempelajari pekerjaan. Nah, sebenarnya kalau menjahit itu nggak sulit sih. Kalau memang ada keinginan untuk mempelajari. Kenapa saya bilang gitu? Saya dulu waktu saya sekolah SMP itu ada pelajaran muatan lokal menjahit. Itu bikin tusuk-tusuk di kain strimin, terus ataupun menghias tempat aqua, tempat air mineral atau tas. Tapi saya itu karena saya benci banget sama yang namanya menjahit, saya tidak nyaman sama pelajaran itu. Saya nggak suka banget. Ngapain sih harus begini? Tapi karena suatu waktu saya pengen beli baju anak saya kan perempuan 2, jadi saya pengen beli baju, ternyata mahal. Baju perempuan tuh mahal, apalagi anak kecil. Akhirnya saya dari dalam diri saya pokoknya harus bisa menjahit. Awalnya ya sulit, tapi dengan praktis, dengan latihan, akhirnya saya bisa menjahit. Berarti yang awalnya benci, sekarang jadi suka banget. Makanya itu jangan terlalu benci sama suatu hal, karena suatu saat kamu akan mencintainya. Benar. Juga jangan terlalu mencintai, karena suatu saat itu akan menjadi musuh bagimu. Benar. Dengar-dengar Nyai sudah punya brand dan merek sendiri nih. Kalau boleh tahu apa aja namanya dan apa yang sudah Nyai ciptakan? Sebenarnya kalau brand dan merek itu memang sudah ada dari masa tahun saya melahirkan anak yang keempat 2012. Saya tuh ngisi kekosongan, saya bikin pernak-pernik dari kain flanel awalnya. Itu cuman sampingan aja. Saya kasih nama Dildil Handmade. Jadi di sana itu dengan berbagai macam craft, dari bros atau aksesoris pengantin dan lain sebagainya.
Setelah saya cukup mahir menjahit, akhirnya saya bikin brand untuk pakaian baju. Saya kasih nama Alma. Saya ambil Alma itu dari anak nomor 1 saya, sedangkan Dil itu saya ambil nama dari anak nomor 4 saya. Jadi saya bikin brand, bikin produk PO. Saya kerjakan sendiri, saya beli kain, saya kerjakan sendiri, tidak bikin yang ready to wear. Enggak, saya bikin memang PO. Harus pesan dulu baru saya bikinkan. Terus produk-produk tersebut apakah Nyai jual online? Kalau yang di Dil Handmade ya saya jual online, IG, di Instagram, di FB, bahkan Pinterest pun ada akunnya. Tapi kalau masalah yang bagian craft itu sudah lumayan banyak followersnya. Kalau yang Alma itu karena baru kemarin saya bikinnya, jadi followersnya juga belum banyak sih. Kalau boleh tahu, ini tentang mengenai kepribadian Nyai ya sedikit. Silakan. Ingin menguak sedikit kepribadian Nyai. Kalau boleh tahu Nyai, hobinya Nyai kalau waktu luang itu ngapain aja suka? Kalau bicara hobi, kebiasaan saya, kesukaan saya, hobi itu dari zaman dulu, dari zaman saya masih kecil, itu sebenarnya tidak berubah. Saya suka sekali membaca. Jadi saya suka sekali baca apapun yang bisa saya baca, mulai dari novel ataupun cerita-cerita ataupun bahkan buku-buku motivasi kayak Chicken Shop, kayak yang sekarang ada kan kayak maaf Tuhan aku mau menyerah, itu saya baca. Terus kayak ya motivasi, bahkan sampai cara jualan online saya punya bukunya. Jadi buku-buku saya tidak terpatok sama novel ataupun apa, enggak. Saya suka membaca pokoknya. Kalau membaca novel, Nyai suka yang seperti apa? Romansa atau novel apapun saya suka. Cuman saya yang paling menghindari saya baca novel horor. Saya tidak pernah. Jadi kayak Ghostbump, dulu ada komik kan Ghostbump, atau apa itu kayak dulu ada sih bacaan horor, itu tidak pernah saya baca. Karena apa? Saya penakut. Jadi kalau saya baca novel horor, nanti saya itu nggak bisa tidur semalam. Saya teringat-ingat ceritanya. Kalau bacaan novel itu yang paling berkesan sama saya saat saya baca koleksinya Andrea Hirata, mulai dari Laskar Pelangi sampai Mariamah Karpov. Saya baca, terus koleksinya Terelie. Tapi jika disuruh milih antara Andrea Hirata sama Terelie, saya lebih suka Andrea Hirata, lebih kehidupan perjuangan hidupnya itu bagus kalau novelnya Andrea Hirata. Berarti udah banyak banget koleksi novel ya? Alhamdulillah. Selain ya saya beli, juga saya pinjam ke saudara, pinjam ke teman. Bahkan saya sangat antusias kalau misalnya ada novelis yang datang ke Madura. Saya sudah pernah menghadiri seminarnya Terelie di Al-Amin dulu di Perenduan. Saya sudah pernah menghadiri Asma Nadia zaman dahulu kala, penulis ya tahu sendirilah Asma Nadia. Saya pernah. Jadi penulis novelis kalau ada di Madura, seandainya saya ada waktu senggang, saya pasti hadir. Lalu Nyai pernah tidak ke perpustakaan hanya untuk membaca novel? Kalau ke perpustakaan di Madura, dalam artian kalau di Pamekasan ataupun di Sampang, kebetulan saya juga besar di Sampang atau di Pamekasan, saya ke perpustakaan itu yang namanya di Sampang saya nggak pernah. Karena kenapa ya, nggak ada buku yang menarik sih. Kalau di Pamekasan pernah saya diajak adik saya untuk ke perpustakaan di Pamekasan untuk pinjam buku ilmiah. Kurang tahu saya lupa buku apa. Tapi setelah daftar jadi anggotanya, saya 2 minggu sekali kadang ke perpustakaan Pamekasan hanya untuk lihat-lihat buku sastra kuno kayak punyanya apa namanya itu, penulis sastra yang kalau buat Nyai lebih suka, kan sekarang kan banyak novel-novel kayak di HP gitu, lebih suka baca yang di HP atau yang langsung aslinya aja? Nah, ya kayak Wattpad, Webtoon dan lain sebagainya. Saya berusaha untuk tidak masuk
ke dalam Wattpad dan webtoon karena saya takut terhanyut dan bisa mengganggu aktivitas saya. Jadi saya kalau masalah membaca itu saya fokuskan ke beli novel atau pinjam, pokoknya yang berupa novel yang offline bukan yang online. Saya bahkan suka sama novel tentang perjalanan, kayak ada Agus siapa ya, pokoknya itu ngadain perjalanan di daerah Asia Timur, daerah Asia Tengah, bahkan sampai novel-novel seperti itu saya baca. Saya ingin tahu wishlistnya Nyai atau impiannya Nyai itu apa aja sih? Kalau masalah impian, saya sekarang sudah tidak fokus pada impian saya sih. Saya sekarang fokusnya pada impian anak-anak saya. Bagaimana kedepannya saya bisa mengantarkan keempat anak saya bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Jadi wishlist saya, jika ada orang nanya, kamu apa mimpimu sekarang? Alhamdulillah, kan di dalam hidup ini ada beberapa plan, ada beberapa rencana, plan A, plan B. Jika plan A belum tidak bisa dilanjutkan, ya kita ke plan B. Sekarang saya sudah tidak egois dengan impian saya karena ya saya sekarang sudah menjadi seorang ibu dari anak biologis 4. Anak ideologis saya banyak sekarang. Jadi saya wishlist saya bagaimana saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi dari anak-anak ideologis saya yang sedang menempuh pendidikan di sini. Baik itu mau menjadi ibu rumah tangga, baik itu mau menjadi apapun, nggak apa-apa, asalkan menjadi anak yang manusia yang bermanfaat di sekitarnya. Jadi kalau masalah mau nanya impian saya, ya impian saya ingin mengantarkan keempat anak saya bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Itu aja. Bicara tentang putra dan putri Nyai, semuanya sekarang sedang ada di pondok pesantren ya? Ya, yang pertama anak saya perempuan, anak saya pertama Nora Almasafana, di mana namanya anak saya itu semua saya bikin yang punya makna. Jadi Nora Almasafana itu cahaya ilmu yang berkilau seperti berlian. Sekarang anak saya lagi masa pengabdian ada di Gontor Putri cabang 4 di Kandangan Kediri. Dan insya Allah mohon doanya selepas Lebaran mau melanjutkan ke Universitas Antarabangsa di Malaysia. Amin. Amin. Yang nomor 2 ada di Gontor Putra namanya Ahmad Aiman Al-Mazini. Kenapa saya ngambil Al-Mazini? Karena Al-Mazini adalah salah satu perawi hadis. Saya ingin anak saya menjadi anak-anak yang berilmu. Ada di Gontor Putra sekarang sanah akhir. Jadi sebentar lagi bulan puasa yudisium. Mohon doanya juga semoga dimudahkan, dilancarkan ujian akhir tahunnya. Terus yang ketiga Alina Ma'arif. Sekarang masih ada di Al-Amin Perenduan sebagai batu loncatan untuk ke Gontor setelah Lebaran. Yang nomor 4 masih SD kelas 5. Masya Allah luar biasa nakalnya. Namanya Muhammad Adil Arifin yang suka gaduh kalau di sini. Ya. Bolehkah minta tips dari Nyai buat para orang tua agar tidak memanjakan anaknya di pondok atau tega gitu? Iya sebenarnya kalau masalah tips itu saya sering kalau ada kebetulan ada wali santri berkunjung. Saya sering, ngapain sih Bu dijengukin terus, atau ngapain sih Bu dijemput terus, wong cuman nyembelih ayam sudah diajakin pulang. Tapi ya namanya untuk mengubah kebiasaan di daerah sini itu bukan semudah membalikkan tangan. Tapi alhamdulillah sekarang anak-anak kalau saya lihat dari masa awal ada pondok hingga sekarang sudah agak sedikit yang sering pulang atau sering dikirim, sudah lumayan berkurang daripada yang awal-awal. Mungkin sudah dipikir gitu loh. Saya kan sudah sering bilang juga kalau saya punya anak sama juga di pondok sama sering sakit begini, tapi saya ditegain. Mungkin di rumahnya dipikir-pikir, oh iya saya juga alhamdulillah sekarang sudah banyak berkurang. Bagaimanakah tanggapan Nyai tentang pernikahan sebelum lulus sekolah? Nah, itu juga yang jadi bahkan setiap di imtihan, di haflatul imtihan saya bilang, ayo Bu anaknya sampean ini masih muda, jangan ditunangin dulu, selesain dulu pendidikannya, baru nanti ditunangin. Ya kembali lagi,
kebiasaan di masyarakat Madura tentang tentang pernikahan dini itu, untuk merubahnya itu tidak semudah membalikkan tangan juga. Jadi dengan lambat laun, sedikit-sedikit, mungkin nanti pemikiran-pemikiran para orang tua bisa dirubah mindsetnya. Kan kita tahu sekarang kalau bikin buku nikah, kalau buku belum umur 20 tahun masih belum terbit buku nikahnya. Mindsetnya nanti sedikit-sedikit mungkin bisa dirubah, dan alhamdulillah anak-anak di sini sudah banyak yang tunggu dulu Bu, saya belum mau nikah kalau belum lulus. Tunggu Bu, itu sudah merupakan kemajuan bagi saya dan merupakan ini loh hasilnya. Anak-anak sudah mulai melirik, sudah mau berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya. Menurut Nyai, kami sebagai perempuan itu apakah bisa menolak suruhan untuk menikah karena kita itu masih ingin melanjutkan perguruan tinggi? Kalau menurut saya sih ada intermezzo. Bentar, ini kopi kan? Bisa saya minum? Jadi gini, bisa saja untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan saya sering menyuruh ke anak-anak untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi ya kembali lagi ke mindsetnya orang tua masing-masing. Jika sampai kalian menentangnya terlalu keras, untuk dipikir 2 kali. Sekarang pun untuk kuliah itu jika punya suami pun masih bisa. Jadi menurut saya dipikir 2 kali deh. Kalau misalnya orang tuanya nggak bisa dirembukin, mungkin nanti kuliahnya setelah menikah. Kenapa? Karena saya sendiri, saya dulu pengen banget untuk kuliah. Tapi ya karena saya harus menikah. Jadi daripada saya gontok-gontokan, ya sudahlah, saya ikhlas. Karena sudah suruhan orang tua. Iya. Berhubung hidangannya kan sekarang ini kopi. Kenapa Nyai suka kopi padahal kopi itu mayoritas orang nggak suka karena pahit? Lah justru di pahitnya itu mengandung candu. Yeah. Sebenarnya sih awalnya saya juga nggak gitu suka kopi karena ya pahit. Tapi lingkungan circle saya, teman-teman saya yang kebetulan juga sepupu saya itu sukanya nyobain kafe di mana itu kopi. Otomatis kan kalau karena circle yang ngopi, jadi akhirnya ya keturutan. Dan kebetulan saya juga tahu kalau kopi itu bisa buat diet. Artinya mengontrol nafsu makan. Nah, semakin menggebu saya sama kopi. Dan semakin kesini saya semakin bisa merasakan enaknya, pahitnya kopi itu sudah candu bagi saya. Justru kalau kopinya manis saya nggak suka. Nyai tiap hari minum kopi ya? Pasti. Pusing saya kalau nggak minum kopi. Setiap pagi pasti saya minum kopi. Jadi kalau saya ke kafe, saya pesannya kopi dan mesti saya minta less sugar atau tanpa gula sama sekali. Dan pasti itu sama karyawan kafe itu dikasih ke Pak suami. Nanti Pak suami pasti bilang, maaf Mas, bukan saya ngopi tapi istri saya. Dan untuk kadang yang pelayannya itu, karyawannya itu senyum-senyum loh. Ini yang suaminya nggak ngopi tapi istrinya loh yang ngopi. Heran gitu ya Nyai. Saya kan salah satu penggemar berat Nyai. Saya ingin tahu apa atau siapakah tokoh yang menjadi dorongan kepada Nyai untuk menjadi pribadi hebat? Sebenarnya sih kalau bicara tokoh yang saya ini suka banget baca tentang tokoh-tokoh wanita. Siapa saja pasti saya baca. Saya lihat, oh ini kayak pahlawan saja, kayak Cut Nyadin, kayak Cut Mutia dan lain sebagainya, kayak Kartini, kayak Dewi Sartika. Saya suka baca tokoh-tokoh perempuan. Tapi yang paling besar untuk motivasi saya, tokoh itu ya otomatis setiap manusia, tokoh yang bisa memotivasi itu pasti ibu. Saya itu yang bisa jadi motivasi itu ibu saya. Kenapa? Umi saya selalu bilang, pernah beliau dawuh, sering cerita bahkan,
Kalau sekolah SR, dia dulu katanya sekolah SR, sekolah rakyat. Tahun 50-an berarti. Beliau lahir tahun 49, berarti tahun 50-an. Saya cuman sampai kelas 2. Nah, di dalam hati beliau bilang, anak saya harus lebih pintar dari saya. Jadi dulu waktu masa remaja, waktu masa saya sekolah, dari SD, dari TK, dari SD, SMP, SMA, pasti beliau bilang, berapapun yang kamu minta untuk pendidikan kamu, pasti akan saya kasih. Tapi berbanding terbalik ketika saya meminta sesuatu yang agak mewah dari fasilitas. Itu sama beliau bahkan jarang dan sulit untuk bisa didapatkan. Saya cuma punya sepeda angin, sepeda engkol. Jadi jangan hayalkan karena saya privilege, saya ada privilege, saya punya ini enggak. Saya seperti orang-orang biasanya aja, anak-anak biasanya aja. Tapi kalau masalah pendidikan, setiap naik kelas pasti beliau akan mengeluarkan uang seberapapun, harus lengkap buku-bukunya. Bahkan beliau adalah salah satu yang memarahi kalau nilai raport saya turun. Nah, mungkin karena dari beliau, kita sesaudara itu kalau masalah pendidikan itu harus berada di nomor 1. Penting banget. Iya. Boleh tahu masa-masa terindahnya dalam hidup? Masa-masa terindah menurut saya sih, masa-masa paling indah itu ya, semua masa itu indah. Tapi masa-masa indah itu bisa dikelompokkan. Kalau kamu mau tanya masa-masa indah saya semasa sekolah, saya tuh paling indah, paling bahagia menurut saya justru masa SMP. Masa SMP akhir tahun kelas 3. Saya itu kelas 3 sekitar tahun 97. Itu masa dimana saya punya circle pertemanan yang kuat banget, hingga sampai sekarang saya masih temenan sama teman-teman SMP itu. Dan juga ya saya sama kayak kalian sering melanggar peraturan sekolah. Itu masa-masa yang paling indah menurut saya. Kalau masa SMA sih nostalgia masa SMA. Kalau katanya orang sekarang masa putih abu-abu, nggak bisa dihilangkan. Ada sih masa-masa di mana saya memilih masuk kelas IPS. Yang tahun 90-an saya SMP berarti SMA berarti 98, 99, 2000. Ya, mau masuk tahun 2000 itu kan ada penjurusan IPA, IPS. Kebetulan di sekolah saya itu tidak ada bahasa. Seandainya ada bahasa, saya pasti masuk bahasa. Karena saya tidak bisa di eksak. Saya paling benci yang namanya hitung-hitungan. Saya ini yang milih SMP IPS. Akhirnya saya dipanggil di kantor, dibawa ke dalam kantor, disidang oleh guru-guru. Itu menjadi masa terindah. Kenapa? Karena ada beberapa kata mutiara dari guru yang saya pegang sampai sekarang. Kalau kata guru saya kemarin waktu yang di SMA yang saya dipanggil, kami tuh beneran ya mau masuk IPS. Loh iya Bu, kenapa? Kebetulan wali kelas saya Bu Maria namanya. Kenapa Bu? Nggak salah Lupna, kamu mau masuk IPS? Iya Bu, saya mau masuk IPS. Beneran? Ditanya berkali-kali. Akhirnya jawabnya Ibu, jadilah kamu mutiara di dalam lumpur. Kenapa lumpur? Kenapa IPS dikategorikan lumpur? Karena masa 90-an IPS dengan tanda negatif 2 titik di atas. Karena anak-anak IPS dengan brutalnya waktu masa-masa tahun 90-an beda sama sekarang. Jadi ya masa-masa terindah saya ya masa-masa saat saya mencari jati diri. Emang anak IPS itu terkenalnya itu nakal-nakal. Kalau anak IPA terkenalnya cupu-cupu ya. Iya benar. Dengar-dengar Nyai suka banget yang berbau-bau Korea nih. Kenapa Nyai kok suka Korea? Ya itu lagi. Itu gara-gara circle pertemanan. Jadi saya punya 2 circle pertemanan. Saya mulai dari TK. 2 sepupu saya, satunya Mbak Afro, satunya Mbak Nia. Yang Mbak Afro sekarang jadi desainer. Boleh nanti besok-besok diundang ke podcast. Yang satunya lagi ada di Australia. Mbak Nia dia arsitek. Ada stay di Australia sudah bertahun-tahun mungkin di Australia. Jadi beliau berdua ini, mereka berdua selalu ngomongin ini ada drama Korea baru. Lah saya kok coba nonton. Saya nonton pertama kali itu filmnya Lee Jong Suk.
While Were You Sleeping. Itu pertama kali yang saya nonton. Nah, ketagihan, tapi saya sekarang lagi tersesat di Cina. Jadi saya lagi nggak di Korea, lagi di Cina sekarang. Lebih fokus ke dracin ya. Iya, kebetulan. Kalau nonton drama, Nyai paling suka yang bergenre apa? Ya selain horor. Selain horor. Saya pokoknya biarpun movie, artinya nonton bioskop, saya pasti saya mau diajak nonton siapapun mau, asalkan bukan horor. Saya takut. Meskipun action juga suka. Cuman ya itu jangan horor. Jadi yang kan di drakor tuh kan ada yang horor kayak Snowdrop, itu kan kayak zombie horor. Bahkan Hotel de Luna saya gak nonton. Karena itu kan bercerita tentang agak mistisnya. Dengar ceritanya Nyai barusan, kayaknya cerita pertemanannya itu indah banget. Apakah nggak ada pertengkaran? Kalau pertengkaran pasti. Kadang saya nggak nyapa sama yang ini, kadang yang satunya nggak nyapa sama yang ini. Dan setiap akhir liburan saya pasti menghabiskan masa liburan saya di Malang. Kebetulan Mbak Nia itu stay-nya di Malang, makanya itu kalau ST kan di Malang juga. Iya. Jadi saya tahu jurusan LAN dari mau ke Pasar Besar pakai LAN jurusan AD ke Dinoyo mau apa. Jadi sedikit banyak saya tahu kayak Ijen tuh di mana, si Gura-Gura itu di mana. Jadi lumayan tahu. Saya pernah kalau liburan setengah bulan ada di Malang. Iya. Nyai kalau sedang ada di masa-masa terpuruk, apakah yang akan Nyai lakukan? Saya mungkin karena saya tidak terlalu memikirkan masalah terlalu dalam ya. Kalau saya punya masalah, ya paling sebentar saya sedihnya. Nggak kayak orang-orangnya, wah kenapa saya begini? Saya nggak pernah. Hilang. Iya, cepet hilang. Biasanya kalau saya lagi down, saya lagi insecure, saya biasanya ya buka sosmed, lihat Instagram, lihat TikTok, bahkan lihat TikTok atau apa. Kita lihat ke bawah. Kan banyak kan di TikTok, di Instagram yang menceritakan yang lebih menderita dari kita, yang lebih kuat berjuangnya dari kita. Jadi saya biasanya dengan itu nanti masalah saya ini kecil daripada itu. Gak boleh merasa jadi yang terpuruk. Iya. Ya. Menurut Nyai, apakah arti dari kata cinta? Cinta itu apa ya? Menurut saya cinta dan sayang itu berbeda tipis. Jadi kalau sayang itu akan selamanya ada. Kalau cinta itu menurut saya zamannya itu sebentar. Bahkan kadang hanya karena kesalahan sedikit bisa jadi cinta itu akan berubah menjadi benci. Tapi kalau sayang kita akan bisa memaafkan orang yang kita sayang kalau misalnya kesalahannya belum fatal. Apakah sayang itu hanya sebatas untuk keluarga? Ya, kalau sayang itu, kalau berbicara sayang itu menurut saya banyak levelnya. Jadi ada yang cinta sama sayang ya kita kasih ke keluarga, ke suami, ke anak-anak, di mana kita harus ada untuk mereka. Kalau yang sayang aja ya ke teman, ya seperti itu dah. Akan lama kalau kita membahas cinta. Iya, nggak selesai nanti. Iya. Kalau misalnya Nyai dikasih kesempatan buat kuliah, Nyai ingin mengambil jurusan apa? Dari dulu saya pengen kuliah. Bahkan sama umi saya dari dulu, ayo kamu kuliah, ayo saya yang mau bayarin, pokoknya kamu kuliah. Dari awal saya pengen kuliah, saya tuh pengen ambil bahasa. Dari zaman dulu, dari zaman saya sekolah, jika saya kuliah, saya diberikan kesempatan kuliah, saya pengen ngambil bahasa. Entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa Arab. Saking saya cintanya sama bahasa. Tapi mengingat sekarang saya sudah berumur, dan untuk mengambil jurusan bahasa untuk orang yang berumur, itu tidak ada. Harusnya ambil jurusan-jurusan pendidikan. Kalau boleh ya di pendidikan agama mungkin saya bisa gitu ya. Iya. Apakah dulu Nyai pernah punya cita-cita? Pernah. Cita-cita saya pengen jadi diplomat.
Karena saya pengen jadi dubes ada di luar negeri. Kenapa? Karena yaitu saya selama sekolah saya suka banget sama bahasa Inggris. Kan kalau bahasa Inggris jurusannya nanti ke HI, ke hubungan internasional. Awalnya saya pengen jadi dokter, tapi karena saya penakut, karena saya tahu untuk menjadi dokter membedah kadaver, saya takut ya. Akhirnya saya berubah haluan, saya pengen jadi diplomat. Mungkin nanti salah satu anak saya bisa jadi diplomat, bisa jadi kedubes, bisa ngundang saya nanti mengunjungi negaranya. Siapa tahu, amin. Bismillah. Amin. Pernah punya impian mau keluar negeri? Banget. Selain ya kita kan sebagai umat muslim, selain itu kita kan pastinya pengen ke Mekah, ke Madinah. Selain 2 kota suci tersebut, saya pengen melihat negara-negara yang lain. Terutama saya ngebet banget, saya pengen ke Korea. Saya pengen ke Korea, terus juga ke Maroko, ke Kota Biru. Apa ya namanya? Sefsaugen kayaknya, Sefsaugen di Maroko. Saya pengen banget. Bahkan kebetulan kemarin tahun kemarin Mbak Nia itu mengunjungi Maroko, bela-belain ke Kota Biru, buat moto, diambil yang spot-spot terbaiknya dikirim ke saya. Kamu Lubna harus ke sini. Di sini biru semua. Jadi memang saya pengen jika ada kesempatan saya pengen menjelajah. Ini suka warna biru ya? Ya, kenapa? Banget. Adem. Iya, lihat warna biru kayaknya adem gitu, bikin tenang. Makanya jangan heran kalau di sini catnya tembok, catnya bangunan semua biru. Serba biru. Iya. Nyai kan pasti udah pernah ke Mekah dan Madinah. Pengen tahu pengalamannya Nyai di sana kayak gimana? Ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan mengunjungi Mekah Madinah untuk pertama kali di tahun 96. Kebetulan saya haji pertama kali kelas 2 SMP bersama Abi. Abi saya masih ada waktu itu. Jadi waktu ke sana ya speechless dari awal 96, dari 96 ke 2010 ke 2020 itu kemajuannya sangat pesat. Dan alhamdulillah selain sedikit banyak saya bisa ngomong bilughatil Arabiyyah, kalau saya nggak bisa ya saya speaking English. Alhamdulillah dengan 2 bahasa itu experience saya di Mekah, di Madinah, selain beribadah saya pun mengunjungi tempat-tempat wisatanya. Kayak kebetulan juga saya punya sahabat di sana, punya teman, abahnya beliau, sahabatnya temennya abi saya. Jadi setiap saya mengunjungi saya pasti WA, WhatsApp atau di Instagram. Yang satunya pakai bahasa Inggris, yang satunya bisa pakai bahasa Indonesia. Yang pakai bahasa Inggris setiap biasanya diundang. Bahkan setiap di Instagram sering kita DM-an ngobrol. Sebelum kami mengakhiri acaranya, kami ingin meminta motivasi dari Nyai untuk para santri, siswa-siswi dan alumni dari pondok. Iya, sebenarnya menurut saya pemikiran anak-anak di sini ini rumit. Saya selalu tekankan ke anak-anak, hidup ini sebenarnya nggak serumit pikiranmu loh. Hidup ini gampang, mudah. Yang penting kalian itu menjadi orang baik. Nomor 1, jadilah orang baik. Sebagaimanapun jahatnya orang lain ke kamu, tetaplah menjadi baik. Karena suatu saat kebaikan kamu akan kembali kepada diri kamu. Ya kalau untuk alumni sih, jadilah istri yang baik jika sudah punya suami. Kalau yang belum bersuami, saya doakan semoga cepat-cepat bisa punya suami. Jadilah manusia-manusia yang bermanfaat di lingkungan kalian. Amin. Terima kasih Nyai sudah menghadiri acara kami Remind Podcast. Sebelum saya mengakhiri acara, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Nyai. Ya, sama-sama. Kepada seluruh kru yang sudah membantu melancarkan acara Remind Podcast. Jangan lupa buat kalian para pemirsa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya hanya di Remind Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.